Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Dwi Arewibowo dari kelas 10F, nomor presensi 24. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit dari mulai latar belakang atau asal-usul kerajaan ini, lalu masuk ke fase kejayaan dan juga fase kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Majapahit, dan yang terakhir adalah bukti peninggalan sejarah berupa candi, prasasti ataupun kitab yang ditinggalkan Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Oke, lanjut. Yang pertama ada latar belakang Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah, Kerajaan Majapahit ini dianggap salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara, di mana wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara pada waktu itu. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang eksis atau ada di antara awal abad ke-13 hingga awal abad ke-16. Lalu, untuk asal-usul penamaan Majapahit ini berasal dari buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan yang memiliki rasa pahit tentunya. Lalu lanjut untuk sejarah singkat bagaimana terbentuknya Majapahit itu. Kerajaan Majapahit ini tidak terlepas dari Kerajaan Singosari karena Raden Wijaya yang merupakan raja pertama Majapahit merupakan menantu Kertanegara, Raja Kerajaan Singosari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Kerajaan Singosari yang dilakukan oleh seorang bernama Jayakatwang, dan juga hal ini menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singosari. Pada waktu yang sama atau saat pemberontakan itu, Raden Wijaya kemudian melarikan diri bersama Arya Wirorojo. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa Kerajaan Singosari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit karena banyak ditemukan buah maja yang rasanya pahit tadi. Lalu wilayah ini juga akan terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Lalu lanjut untuk masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan ini datang ketika kerajaan ini dipimpin oleh seorang bernama Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kejayaan ini selain dari dipimpin oleh Hayam Wuruk, juga tidak lepas dari seorang patih bernama Patih Gajah Mada, yang ia berhasil menumpas segala pemberontakan dan mengeluarkan sumpah bernama Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa ini dikeluarkan dan dilaksanakan dengan ia menaklukkan wilayah Nusantara, yaitu meliputi Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura pada saat ini, dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain menaklukkan wilayah, Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan luar negeri seperti Champa di Thailand atau saat ini disebut Thailand, Kamboja, Selam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit ini di masa kejayaannya memiliki armada laut yang tangguh yang di bawah pimpinan Empu Nala. Selama kejayaannya, Kerajaan Majapahit ini menjadi pusat perdagangan, dengan Kerajaan Majapahit memiliki komoditas ekspor seperti lada, garam, dan cengkeh. Lalu faktor-faktor yang mendukung kejayaan Majapahit ini diantaranya ada pengelolaan rempah dan ekspor rempah, karena mereka merupakan
pusat perdagangan, dan juga mereka membangun banyak pelabuhan untuk mendukung armada laut mereka yang kuat. Karena kekuatan armada laut itu juga mereka memiliki persenjataan yang kuat. Lalu kejayaan ini tidak lepas dari seorang pemimpin yang hebat dan seorang patih yang memiliki strategi yang matang untuk menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara pada saat itu. Lalu masuk ke fase kemunduran atau runtuhnya kerajaan Majapahit. Majapahit ini mengalami kemunduran saat Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini wafat dan tidak lagi memimpin tentunya. Sejak saat itu, para penerusnya atau raja-raja berikutnya tidak cakap atau tidak hebat dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit yang saat itu sangat luas. Lalu juga kondisi politik yang tidak stabil pada saat kematian Hayam Wuruk memunculkan berbagai pemberontakan di berbagai wilayah seperti Koti, Tanca, dan Sadengketa. Dan juga selain konflik politik, ada juga konflik internal di keluarga kerajaan yang menjadi faktor runtuhnya kerajaan ini. Karena konflik tersebut dapat memperlemah dan akan terus memperlemah fondasi kerajaan. Lalu yang selanjutnya masa kejayaan Majapahit yang telah berlangsung berabad-abad ini akhirnya menemui titik terendahnya pada abad ke-15. Karena kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapat serangan dari pasukan Sunan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu kekuasaan Majapahit berpindah ke kerajaan Demak. Lalu lanjut untuk peninggalan kerajaan Majapahit yang berupa kitab atau prasasti. Yang pertama adalah kitab Negara Kertagama yang berisikan tentang bagaimana seluk-beluk kerajaan Majapahit dibentuk dan dibangun dan perjalanan mereka untuk menaklukkan wilayah Nusantara. Lalu yang kedua ada kitab Sutasoma yang merupakan asal-usul atau cikal bakal terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan kita pada saat ini. Lalu yang ketiga ada prasasti Prapancapura. Ini merupakan prasasti yang berisi tentang 3 tokoh penting saat itu, yaitu Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan juga Adiyawarman. Lalu yang keempat ada prasasti Kudadu atau prasasti Buta yang berisikan tentang perjalanan Raden Wijaya untuk membangun kerajaan Majapahit. Lalu lanjut untuk peninggalan sejarah yang berupa candi. Yang pertama ada Candi Bajangratu yang merupakan candi terbesar yang pernah dibangun oleh kerajaan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama, Candi Bajangratu disebutkan sebuah gerbang atau pintu masuk menuju ke sebuah bangunan suci. Lalu yang kedua ada Candi Tikus yang merupakan peninggalan Majapahit dan diyakini sebuah pendertaan atau pemandian para bangsawan atau keluarga Majapahit pada saat itu. Lalu yang ketiga ada Candi Penataran. Candi ini merupakan candi termegah dan candi terluas di Jawa Timur. Candi Penataran ini terletak di sebelah barat Gunung Kelut atau sekitar 12 dari kota Blitar pada saat ini. Lalu yang keempat ada Candi Sukoh. Candi ini merupakan candi yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargosoyono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dibangun hingga Jawa Tengah karena mereka atau kerajaan Majapahit itu telah melakukan berbagai wilayah di Nusantara. Lalu lanjut untuk daftar pustaka yang saya gunakan atau sumber-sumber yang telah saya kumpulkan untuk dibuat sebuah PPT ini. Yang pertama adalah Detikom itu, lalu yang kedua ada SMA HPPTS SMA 13 Semarang, lalu yang keempat ada Media Indonesia, dan yang terakhir ada di CNN Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada saat ini. Ada kurang lebihnya saya
Mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Rian Dwi Ariwibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.